Selamat pagi, Bu Nurul. Selamat pagi Pak Kawi. Ya, terima kasih atas keluangan waktunya. Kita bertemu pada kesempatan ini. Bu Nurul, pada kesempatan ini saya sebagai observer yang akan melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Nisa. Semoga Ibu dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian Bu Guru, bisa saya mengetahui apa yang akan menjadi kompetensi apa yang akan menjadi fokus pengembangan pada kali ini, Bu? Saya Yang ingin mengembangkan pada bagian pertanyaan menggali Pak Kawi. oh ya, yeah. Siap. Pertanyaan menggali, kemudian pada alur kita bagaimana akan menjadi penekanannya ini, Bu? Ada tujuan, ada Di identifikasi ini ya, masalah, solusi. identifikasi mencari ide solusi. Oke, terima kasih Ibu. Saya ulangi lagi, ini terkait dengan kompetensi pertanyaan menggali, kemudian pada alur identifikasi masalah atau solusi. Terima kasih Bu Nurul. Saya persilahkan sekarang Ibu Nurul untuk melakukan proses coaching kepada Koci Ibu Nisa. Nih, silakan Bu. Terima kasih waktunya. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Saya lihat hari ini kok cerah sekali, Bu Nisa. Itu terlihat dari luar, Sehat Bu, ya? casingnya saja. Sebenarnya saya lagi galau, Ibu. Galau kenapa itu? Iya, jadi ini kan lagi gembar-gembornya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya nih pengen menerapkan nih bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya bingung gitu bagaimana mulainya. Bingung ya, Bu ya? Iya, Ibu. Iya, baiklah. Kalau begitu, tujuan pertemuan kita ini apa, Bu? Ya, saya ingin tahu itu bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu bagaimana gitu. Iya, apa output yang Bu Nisa inginkan dari diskusi kita pagi hari ini? Outputnya saya ingin supaya saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu, Ibu. Iya, kita sepakat ya untuk mencari keberhasilan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kenapa menurut Bu Nisa ini penting? Yang pertama mungkin karena siswa itu katanya kan memiliki pribadi yang unik tuh, masing-masing punya gaya Hmm. belajar, sehingga kita perlu Hmm. pembelajarannya berdiferensiasi. Seperti itu, Iya, Ibu. penting ya Bu ya. Iya. Iya. Apalagi Bu pentingnya Ya, selain karena kan gembar-gembor. ya, kalau saya lihat memang pada kenyataannya seperti itu. Tiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Selama ini saya kan mengajarnya langsung aja semuanya sama, sudah, nah dengerin Bu Guru, nah seperti itu. Tapi saya pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Nah setelah saya mendengar-dengar pembelajaran diferensiasi ini kayaknya akan apa namanya bisa mengakomodir gitu kebutuhan siswa di dalam belajar. Ya saya pengen juga sih untuk mempelajari ini dan menerapkan di kelas. Eh, Berbedanya di mana Bu? Ya, berbedanya kalau dilihat dari model ininya, apa namanya, kontennya ya, kemudian dilihat dari prosesnya maupun produknya, itu berbeda. Iya. Apa nih ukurannya bahwa ini akan dikatakan berhasil? Ya, ukuran berhasil bisa dilihat dari eh,
berhasilnya saya di dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu di kelas, kemudian kebutuhan siswa dalam belajar juga terpenuhi, dan itu berarti larinya kepada evaluasinya. Jadi penilaian hasil dari evaluasi itu meningkat. Seperti itu. Dengan hasil bagaimana itu, Bu? Ya, hasil itu dilihat dari nilainya, Ibu. Pada saat kita memberikan tes, itu nilainya menjadi lebih meningkat lagi. Baik, Bu Nisa, dari angka 1 sampai 10 ini ya, kalau 1 itu jelek, hingga 10 itu bagus sekali. Kondisi Bu Nisa saat ini itu berada di angka berapa? Saya merasa kondisi saya di angka 6, Ibu. Angka 6? Iya, Baik, maunya Ibu, idealnya di angka berapa? di angka 10. Wow, Kan katanya paling bagus ya. iya betul. Eh, pada angka ideal itu, situasi dan kondisinya seperti apa? Yang situasi dan kondisinya di mana saya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa seperti gaya belajarnya, kemudian diferensiasi kontennya, saya menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh siswa terkait dengan konten, kemudian dari prosesnya pembelajaran maupun outputnya, maksud saya hasil tugas-tugas mereka itu. Ukuran yang lainnya ya nilai dari siswa itu mengalami peningkatan. Kemudian yang berikutnya itu adalah anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk belajar, mereka senang gitu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, agar angkanya menjadi 10 ideal tadi, apa yang kurang? Nah, yang kurang di sini saya masih belum melakukan itu, Ibu, ya, yang terkait dengan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk dan proses itu, Ibu. Masih kurang saya merasa di situ, Ibu. Apa saja yang menjadi faktor, apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu terjadi? Ya, mungkin saya harus banyak bertanya gitu ya kepada teman-teman yang memang sudah berhasil melakukan kegiatan pembelajaran itu, kemudian sering melihat barangkali contoh-contoh dari video untuk terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Itu aja kali Bu. Seperti itu. Apalagi Bu faktor yang lain? Saya rasa cukup sampai di situ, Ibu. Jadi faktornya Ibu bertanya ke ini ya, ke teman-teman yang sudah berpengalaman, kemudian mencari referensi. Baik, coba diurutkan dari yang paling penting ini Bu. Bertanya dulu atau mencari referensi. Mungkin saya akan lebih bertanya kepada teman dulu. Kalau misalnya saya merasa kurang puas, barulah saya akan tambah dengan mencari referensi. Coba setiap faktor tadi diberi bobot, Bu, sehingga totalnya menjadi 100%. Bertanya itu saya kasih bobot 60%, kemudian referensinya 40%. Baik, dari bobot tadi, mana yang Bu Nisa mau beresin duluan? Yang pertama, Ibu. Yang bertanya itu kepada teman-teman yang sudah melakukan kegiatan itu. Ya. Baik, kita mau fokus nih diskusi tentang bagaimana bertanya kepada teman yang sudah pengalaman ya. Pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip? Pernah sih, tapi mungkin bukan terkait dengan pembelajaran. Waktu itu ada Jadi solusinya, Bu?
Ya, ada sih, ada solusinya. Solusinya waktu itu ya saya diajak apa namanya ya pernah berbicara dengan teman gitu ya, berbincang sharing seperti itu, kemudian mereka menceritakan pengalamannya. Dari pengalaman itu saya biasanya akan mengambil kunci-kuncinya, ya kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki permasalahan saya gitu. Seperti itu Ibu. Contohnya? Coba diulangi Ibu Nurul, suaranya nggak kedengaran. Oke, dari teman yang berpengalaman tadi, Ibu sudah pernah mendapatkan solusi. Contohnya seperti apa, Bu? Ya, contohnya itu eh, solusi dari teman saya itu ya dikasih beberapa referensi sebenarnya Ibu, ya referensi dari yang pernah dia tonton juga itu terkait dengan permasalahan saya itu. Nah, dari situ akhirnya saya ya adalah gambaran terkait dengan solusi dari permasalahan tersebut. Terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu sudah pernah googling atau nonton di YouTube atau TikTok, IG gitu, Bu? Eh, ada yang oke lah, sudah di TikTok pernah saya Eh, lihat Ibu. iya ya. Eh, Iya. apa yang Ibu tangkap dari TikTok tersebut? Ya, dari yang saya tangkap sih memang pembelajarannya itu kayaknya sangat menyenangkan, kemudian mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Itu aja sih barangkali Ibu. Ada lagi, Bu? Kayaknya itu saja Ibu Nurul. Oke. Eh, ada tidak, Bu, teman atau kolega di SMA 3 mungkin deh yang jago pembelajaran berdiferensiasi ini yang pernah Ada, Ibu ada. lihat? Iya, ada salah satu teman itu Ya. saya lihat pernah ikut kegiatan CGP juga. Dia Hmm. sudah mulai mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Kalau boleh tahu siapa itu, Bu? Namanya Ibu Putri. Ibu Putri ya. Coba Iya. ceritakan apa yang bisa diambil dari Ibu Putri ini. Ya, yang saya lihat sih dia apa namanya kalau ke kelas itu dia membawa banyak buku, kemudian dia menyiapkan alat-alat seperti laptop, kemudian LCD itu dia. Kita mau mulai. Baik, Bu Nisa, dari Ya, materi yang sudah Ibu googling tentang diferensiasi ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? ya. Jadi banyak sih yang saya dapatkan dari hasil googling itu, yaitu bagaimana cara kita untuk mengakomodir cara belajar siswa dengan menyiapkan beberapa konten yang berbeda seperti video, kemudian prosesnya bagaimana ya dalam pembelajaran serta produk yang dihasilkan oleh siswa itu. Baik, kalau dari teman Ibu yang tadi sudah pernah melakukan pembelajaran diferensiasi itu, apa yang bisa Ibu ambil pengalamannya Ya, dari beliau? kalau yang saya lihat apa yang sudah dia lakukan itu sama sih seperti apa yang sudah saya lihat di googling saya itu ya, Bu ya. Jadi itulah saya mengambil kesimpulan bahwa memang saya harus menyiapkan hal yang seperti itu gitu yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa tadi. Baik. Eh, pernah baca buku, Bu, tentang diferensiasi pembelajaran? Belum sih kalau baca buku, tapi kalau untuk artikel-artikel saya baca. Baik. Apa yang ada di artikel yang pernah Ibu baca itu? Ya, kebanyakan saya lihatnya ke arah contoh-contoh bagaimana sih yang namanya apa namanya konten yang berbeda-beda itu seperti apa, kemudian bagaimana sih proses pembelajaran dalam diferensiasi itu, serta produk-produk itu contohnya yang bagaimana, itu yang saya dapatkan. Ada lagi, Bu? Kayaknya itu saja Ibu.
kalau dari atasan, kemudian mentor, atau tokoh atau selebriti lah yang Ibu idolakan, apakah itu bisa buat konsultasi? Bisa. Jadi kepala sekolah saya itu dia welcome sih kalau misalnya kita ajak konsultasi. Kemudian beliau juga ada sedikit pemahaman terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, kebetulan juga kepala sekolah Ibu guru BK ya latar Iya, belakangnya. Heeh. Apa Bu pengalaman beliau yang pernah yang bagus begitu? ya pengalaman beliau ya. Jadi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat diperlukan sama siswa karena terkait dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu. Apalagi Bu? Itu barangkali Ibu Nurul, itu saja. Baik, berdasarkan pembicaraan kita tadi itu, apa ide-ide baru Bu Nisa? Ya, ide saya berarti saya dari sekarang itu sudah mulai mencari jenis-jenis konten yang bisa saya tampilkan dalam kelas saya pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu. Seperti misalnya buku-buku di perpustakaan, kemudian saya akan mencoba untuk membuat video-video pembelajaran. Kalau sempat Bu ya, kalau misalnya nggak sempat saya cari aja lah materi dari YouTube yang bisa nyambung dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian mungkin saya dalam proses pembelajarannya mungkin anak-anak akan saya suruh untuk membuat produk, bukan suruh ya Bu ya kali, saya lebih mengarahkan kepada mereka agar membuat produk hasil yang akan mereka tampilkan itu berbeda-beda sesuai sama bakat dan minat yang mereka ingin yang mereka punya. Apalagi Bu? Sepertinya itu saja Ibu Nurul. Coba Bu Nisa urutkan nih, mana yang duluan akan Bu Nisa kerjakan dari satu tadi jenis kontennya Bu Nisa cari di perpus, kemudian membuat video atau mengarahkan anak-anak membuat produk sesuai minat dan bakat. Ya, yang jelas yang pertama saya akan mencari buku dulu Ibu. Cari buku, kemudian dari situ saya akan cari juga materi-materi yang ada di YouTube. Barulah saya akan sampaikan kepada siswa tentang produk yang akan mereka hasilkan. Demikian Ibu. Ibu katakan cari buku ya, seperti apa itu bukunya? Ya, buku-buku yang ada hubungannya dengan materi yang saya ajarkan. Buku di sini dalam artian bukan hanya buku paket, tapi bisa juga majalah atau komik seperti itu. Iya, baik Bu Nisa. Kapan mau dimulai mengerjakan? Ya, insya Allah minggu depan Ibu ya. Minggu depan ya Bu ya. Jadi, Baik. Apa saja yang akan Bu Nisa persiapkan? ya tentunya saya akan menyiapkan RPP dulu nih Bu. RPP, kemudian barulah saya siapkan bahan-bahannya. Jika saya akan melakukan praktek, saya akan pergi ke ruang sarana untuk mengambil kira-kira sarana apa yang bisa saya pakai dan bisa digunakan oleh siswa pada saat mereka membuat produk. Seperti itu Ibu. Baik. Siapa saja nih yang mau Bu Nisa ajak untuk membantu? Nah, kayaknya nih saya akan mengajak Ibu Putri tadi, ya, Ibu Putri Ya. untuk membantu saya dalam pembelajaran. Mungkin dari bantuan beliau nanti setelah saya selesai mengajar, dia bisa memberikan saya masukan dari apa yang sudah saya lakukan, seperti itu. Selain Bu Putri, siapa lagi? Mungkin rekan MGMP saya yang lain, Ibu, saya akan ajak. Jadi kita bisa praktek bersama-sama. Seperti apa Ibu akan meluncurkan kegiatan rencana aksi Ibu ini? Ya, pada saat kegiatan pembelajaran itu, yaitu pada jam saya yang di hari Senin, kebetulan ada jam di kelas tersebut. Nah, itu nanti saya akan langsung mengajak teman-teman saya, termasuk Ibu Putri tadi, untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Apa kunci suksesnya, Bu? Kunci sukses ya, kita harus komit gitu dengan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu, Ibu. Iya, ada kunci yang lain mungkin.
kunci Inggris gitu. Kunci kamu. Baik. Ya mungkin ini Bu, selain komit juga kita harus semangat ya, terus selalu melakukan refleksi. Nah, seperti itu barangkali Ibu. Iya ya, jadi komit, semangat, refleksi. Itu kunci Iya, suksesnya ya, Bu Nisa. iya. Apa nih Bu Nisa yang bisa saya bantu untuk membuat rencana aksi Ibu akan Nah, berhasil? ya mungkin saya minta masukan-masukan Ibu lah ya Ibu ya. Nah, siapa tahu Ibu pernah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya kirimkan rencana aksi saya. Iya, Iya, bantu doa juga Bu ya. oke. Ya, mudah-mudahan ya saya akan coba sharing praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Atau Bu Nisa bisa lihat di PMM ya sebenarnya. Oh, oke oke Ibu. Terima Boleh, kasih masukannya. eh, iya dicek. Tidak hanya saya saja, mungkin banyak guru-guru yang lain. Itu Iya, mungkin ya iya, iya, bisa iya saya Ibu. bantu. Saya bantu doa juga supaya komitmennya, kemudian semangatnya tetap menyala-nyala. Iya. Baik, Bu Nisa. Eh, Seperti apa komitmen Bu Nisa terkait rencana tadi itu? Ya, untuk menjalankan komitmen itu ya tentunya saya harus terus belajar, kemudian terus menggali ilmu terkait dengan pembelajaran ini, baik dari rekan sejawat ataupun dari media elektronik yang ada ya, sehingga memperkaya pengetahuan saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari mana nih? Saya tahu bahwa Ibu komitmen akan mengerjakan semua rencana yang telah Ibu susun. Jadi saya akan memberitahu Ibu nih, mulai dari saat saya melakukan launchingnya itu Ibu ya, akan saya berikan Ibu laporannya. Mungkin dari foto-foto seperti itu. Tiap kapan, Bu Nisa? Mulai minggu Update-nya. depan Ibu. Jadi untuk apa namanya menginformasikan kepada Ibu setiap minggu, karena saya mengajar di kelas itu seminggu sekali. Baik, akan saya tunggu update-nya setiap minggu. Baik, Ya, Bu Nisa. Bila nanti Bu Nisa telah menjalankan kegiatan rencana aksi itu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira akan jadi berapa, Bu? kayaknya bisa nyampe itu ke 10 Bu ya. Ke 10 ya. Iya, bagaimana tingkat motivasi Bu Nisa? Ya sangat termotivasi Ibu hari ini setelah kita melakukan kegiatan coaching ini. Perasaan Bu Nisa? Senang sekali ternyata ya setelah di coaching sama Bu Iya. Nurul nih kok muncul ide-ide itu ya. Makasih Bu Nurul. Aduh. Saya lihat wajah Bu Nisa juga sudah mulai bukan casingnya saja yang eh, tampak senang ya. Kontennya juga sudah mulai berubah. Baik, Bu Nisa, mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih buat Ibu Nurul sudah memberikan pencerahan ya kepada saya sehingga saya bisa muncul ide-ide terkait dengan pembelajaran diferensiasi nggak galau lagi ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Sama-sama, Nurul. Bu Nisa. Semoga berkah ya, Bu Nisa. Saya juga belajar Iya, banyak dari Bu Nisa. Saya juga iya, minta terima kasih. maaf bila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Iya, Billahi sama-sama Ibu. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi observasi Pak Kawin. Iya, terima kasih. Ya kita sekarang memasuki tahap sesi observasi ya. Tadi saya ikut memantau kegiatan coaching yang Ibu Nurul lakukan kepada Ibu Nisa. Setelah melakukan kegiatan ini, proses ini, bagaimana perasaannya Ibu Nurul sebagai seorang coach? Silakan. Eh, iya Pak Kawi, saya sebenarnya deg-degan ya setiap melakukan coach itu. Walaupun apa ini sudah yang kesekian kalinya, tapi alhamdulillah saya merasa lebih
mulai menghafal gitu skrip yang telah diberikan Pak Instruktur ke saya. Luar biasa. Kemudian Bu Guru, menurut bagaimana tadi Ibu menilai proses coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Nisa? Apakah lancar, baik, atau bagaimana? Kegiatannya lancar, namun sepertinya saya masih kurang dalam pertanyaan menggali ini. Selain terkendala sinyal, mungkin terkendala kompetensi saya juga masih kurang dalam melontarkan pertanyaan menggali, Pak Kawi. Kalau dari segi kekuatannya apa nih, Bu? Kekuatannya, Baiknya lah ya. Yang Ibu kekuatannya tampilkan tadi. kayaknya cuman ini dah, percaya diri aja kali ya. Pede. Pasti ada yang lain. Ya. Ya. Kemudian ya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan, Bang. Ya Baik. tadi ya saya menyaksikan tadi Ibu sudah bisa menggali dengan sangat baik dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk mengidentifikasi masalah atau solusi yang dihadapi oleh coach, kemudian si coachnya bisa memunculkan ide-idenya ya, ide-idenya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, dan saya sangat mengapresiasi ini sebagai seorang observer. Kemudian ya ini mungkin karena sudah siang ini Bu, mungkin karena baterainya masih 50% ini ya, kalau saya boleh memberikan masukan, mungkin suaranya agak-agak flat Bu ya, saya dengar dari tadi ya, datar, mungkin karena tenaganya berkurang ini Bu. Tapi secara umum sudah sangat baik Bu. Ya kemudian ya yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa ya saya dapat menyimpulkan, kita sama-sama dapat menyimpulkan bahwa ini kegiatan supervisi ini kegiatan coaching ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian tujuan-tujuan yang diharapkan dalam proses coaching ini sudah muncul tadi, sudah tampak, sudah bisa diraih, sehingga kegiatan ini sudah berjalan dengan sesuai harapan, sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu gali tadi. Mungkin sekian dari saya, Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Terima kasih Pak Kawi atas observasinya. Saya bersyukur sekali bisa diobservasi oleh Pak Kawi. Saya tadi belum sarapan Pak, mungkin ya. Jadi iya betul ya. Itu suaranya faktornya tanpa saya sadari menjadi flat ya. Saya akan belajar lagi banyak di YouTube, terutama di itu Pak, bagaimana bahasa dan suara, bahasa tubuh dan suara. Saya mau menurunkan nonton itu intonasi ya. Iya, Terima kasih banyak, Bu Terima Guru. kasih banyak Terima Pak Kawi. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.